ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tempat, di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita dengar tetap sikap penyembahan dan kita memuliakan Tuhan. Kita akan mempersiapkan untuk memuliakan Dia, menyembah. Kita mau menyembah Dia, memuliakan. Hari ini Dia hadir untuk kita. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami tinggikan Engkau Bapa dengan lagu puji-pujian dalam penyembahan Engkau. Mari Bapa, untuk bungkus kami dengan darah. Kami mau menyembah. Mau kami curahkan semua isi hati kami kepada-Mu Tuhan dengan lagu pujian penyembahan ini. Kiranya dengarlah Tuhan. Kami rindu sekali. Kami sangat rindu mencari Engkau Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan. Jamahlah kami setiap yang ada di sini Tuhan. Ya haleluya. Tuhan. Haleluya. Glory haleluya.
Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Bapa. Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat kekuatan kami. Engkaulah penghiburan yang memberikan kepada kami, Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau, kami sangat merindukan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, jamaah setiap orang pribadi yang datang di tempat ini tidak kekurangan satu hal apapun, Tuhan. Dan Engkau adalah dekat dengan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Haleluya. Kami akan dalam pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Engkau Bapa, kebesaran-Mu. Kami memuji Engkau Yesus.
Gembala. Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Al-Masih, kami bersyukur Bapa boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau perintahkan bagi anak-anak yang mengimaninya untuk merayakan. Terima kasih Bapak, Kau sudah memimpin kehidupan kami 6 hari kami melakukan segala aktivitas kami di dunia ini Bapak. Sudah tertutup kemungkinan melakukan pelanggaran. Entah itu yang menyakitkan hati sesama kami, terlebih menyakitkan hati Tuhan. Kami mohon diampunkan Bapa, mohon belas kasihan, pengampunan daripada-Mu, sehingga kami layak untuk menyendiri anak-anak. Terima kasih Bapak, Engkau juga sudah memimpin kami dalam perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Tujuannya sama, tiba di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kemudian kami diberkati dan membawa berkat sukacita damai sejahtera ke tempat kediaman kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami Bapak anak-anak-Mu, seberapapun kami yang ada. Mari tilik hati kami yang paling dalam, keinginan kami, kerinduan kami untuk memuji dan menyembah nama. Dan nanti sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari dakwah-Mu atau firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga saat ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan Allah jahat tidak akan pernah tinggal di. Dia akan berusaha merebut hati dan pikiran kami. Dia akan berusaha mengganggu tempat ini. Oleh karena itu, kami sepakat di dalam nama Yesus, patahkan dan hancurkan segala kuasa-kuasa jahat tidak berhak atas hati dan pikiran kami, atas tempat ini, hati dan pikiran kami di tempat ini. Yesus Al-Masih sendiri. Terima kasih Bapak. Kami juga mohonkan Bapak belas kasihan-Mu untuk sahabat-sahabat kami yang sampai dengan saat ini masih menderita kelemahan, sakit penyakit atau apapun itu Bapak. Kami mohonkan Bapak belas kasihan Tuhan, pulihkan mereka seperti sedia. Kami percaya darah-Mu yang sudah mengalir di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka masing-masing, sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat mengikuti ibadah sahabat di tempat ini secara bersama-sama karena satu dan lain hal. Kami juga mohonkan supaya suatu saat mereka dapat menikmati sahabat di tempat ini bersama-sama dengan kami. Lakukan segala halangan dari mereka Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin ada yang mengikuti ibadah ini melalui media online. Kami percaya berkat yang sama Kau berikan kepada mereka juga, ataupun melalui rekamannya kelak. Terima kasih Bapak. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu seluruh yang ada di tempat ini. Kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang berimannya katakan bersama-sama, amin. Kita akan pujian ini. Ku siapkan hatiku Yesus untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Dari awal ku siapkan hatiku Yesus. Ku siapkan hatiku Yesus untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, masuk hadirat-Mu saat ini.
Nyatakan urapanmu Yesus bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Kami sebenarnya firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu respon hati kami, apa yang ada di dalam hati kami keluar. Bapak yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu atau dafar-Mu yang akan menguatkan kami. Berkati kami semua Bapak, baik yang menyampaikan maupun semua iman yang ada pada saat ini Bapak. Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Jadikan Bapak menjadi berkat Bapak. Biar Kau sendiri berbicara kepada kami pribadi, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati, mau yang berkati maupun seluruh jemaat yang ada. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara kasih. Apa kabarnya? Siap diberkati? Haleluya. Ini benar-benar 100 watt. Tadi sebentar ada agak lemah sedikit ya. Mungkin jamnya jam 8. Baik. Bapak Ibu saudara kasih, untuk khotbah Sabat pada pagi siang hari ini
terambil dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13 sampai 37. Akan kita bacakan secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk berdiri bersama-sama kita bacakan. Agak panjang ya Bapak Ibu Saudara kasih, tetapi supaya lebih maksudnya, supaya kita lebih memahami nantinya, bisa kita baca secara bergantian. Boleh dipimpin dulu. Oke, baik. Firman Tuhan yang akan kita baca secara bergantian, saya ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara kekasih ayat yang ke-15. Nanti kita secara bersama-sama bacakan pada ayat yang terakhir. Baik, kita mulai kitab 2 Samuel pasal yang 15 ayatnya yang ke-13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hai orang Israel, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Silakan Bapak Ibu. Kemudian dengan cara Daud semua pegawainya ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya dia jangan dapat terus menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Maka keluarlah raja dan seluruh orangnya mengikuti dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Lalu berkatalah raja kepada Itai, orang Gati, mengaku engkau berjalan serta kami ke istana. Ayat yang ke-17. Ulangi ya. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Ayat 18 Bapak Ibu Saudara kasih. Dan semua pegawainya juga semua orang laki dan semua orang laki juga semua orang laki 600 orang lainnya yang memiliki dia sejak negara berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pulang kau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, tadi pulang engkau orang buangan dari tempat asal. Ayat 20. baru kemarin berkata, masa hari ini aku membawa bersama-sama kami, padahal aku sendiri tak kemana-mana. Pulanglah dan kau saudara-saudara pulang. Mudah-mudahan dia yang setia kepadamu. Baik, kita baca bersama-sama ayat 23 untuk meningkat. 1, 2, 3. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kasih. Ini adalah rangkaian yang kedua atau terakhir dari eksegesi kita tentang Daud, di mana anaknya yang bernama Absalom memberontak. Oleh karena itu saya beri judul untuk khotbah kita, untuk renungan yang kita dengar bersama-sama, di bawah judul Mengalah Karena Mengasihi. Jadi seri kedua dari beberapa minggu yang lalu, meraih asa dengan fitnah. Bapak Ibu Saudara kasih, ini bicara tentang seorang anak yang, mohon maaf, kurang ajar. Ya, seorang pemberontak dalam keluarga. Oh Pak, ada yang bertanya gini, memang di dalam keluarga selalu ada masalah. Ya bisa aja. Kenapa sampai masih
Kenapa ada undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat undang-undang KDRT? Karena ini kekerasan dalam rumah tangga. Siapa yang melakukan kekerasan? Bisa ayah terhadap ibu, ayah terhadap ibu, anak, ibu terhadap anak, atau sebaliknya anak bisa nggak melakukan kekerasan terhadap? Bisa. Ini contohnya. Ini contohnya. Jadi yang dimaksud kekerasan bukan hanya memukul, tetapi memberontak, merebut tahta, kalau bicara hukum ini secara ilegal, mengkudeta, tidak sabar dengan waktu. Sebaiknya kan harusnya kan yang namanya Absalom itu dia punya kelebihan, dia sabar, dia menunjukkan kasihnya. Dan kemudian apa? Ayahnya jatuh hati kepadanya dan memilih dia. Ada yang mengatakan begini, itu sudah rencana Tuhan seperti itu yang kemudian nanti Salomo menjadi raja menggantikan. Itu betul. Tetapi kita mau bahas, inilah contoh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan banyak orang, bahkan mungkin semua orang, bahwa selalu ada satu orang dalam rumah tangga yang membuat masalah. Nah, terlepas dari kemudian masalah itu bisa diselesaikan dan tidak seperti akhirnya Absalom yang mati, itu bahasa hukumnya, atau meninggal. Jadi kita harus menerima bahwa di dalam rumah tangga pasti ada yang bandel. Ya. Orang di kampung saya bilang ging-ging. Atau bahasa lain apa? Keras kepala. Jugul ya. Jugul itu Pak Tony itu bahasa Korea. Artinya keras kepala juga. kepala batu. Kepala batu. Kalau kepala batu bukan ikan tuh. Kayaknya ikan ya, kepala batu ya. Ada juga memang ikan. Enak. Kalau dengan sambal apa? Bukan terasi loh ya. Udah. Sambal andalima Bapak Ibu. Ada yang tahu sambal andalima? Nah, tahu ya, enak ya? Enak. Apalagi dengan sayur singkong yang ada santannya. Besoknya naik kolesterol, naik juga asam urat, jadi ada pincang dikit. Apa-apa? Sedikit menghibur diri. Kan begitu Bapak Ibu. Lapar nih Pak. Ya, ya? Ada jamnya Pak. Tunggu 30 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu, ini contoh seorang anak yang tadi saya katakan kurang ajar, tidak sabaran. Nanti di quotes-nya saya tulis tentang tidak sabar. Nah, apa yang kita dapatkan dari Nats ini? Yang pertama, Daud itu menghindari konflik dengan anaknya, selalu konflik dalam keluarga. Ada orang mengatakan, udah berarti tidak tegas. Memang kepada orang lain dia tegas, tetapi di dalam keluarga dia kurang. Ada nggak di antara kita yang berani mengatakan bahwa seorang Daud ini adalah tipikal keluarga yang sayang anak? Ada nggak? Bisa Pak. Memang iya. Karena sayangnya dia kemudian memberikan kesempatan yang kesempatan yang terlalu luas, terlalu lebar, sehingga anaknya menjadi nakalnya. Ada bandingannya dengan Ayub juga ini, memberikan anaknya berpesta-pesta gitu, tanpa membatasi, sehingga apa? Terjadi sesuatu. Meskipun Daud sama halnya seperti juga Ayub itu mendoakan anak-anaknya setiap saat ketika mereka melakukan suatu aktivitas di luar sana, doakan juga. Tetapi ketika dilihat ada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan iman, dia tidak tegas menghukum, cenderung membiarkan. Ini bahayanya, ini lahirnya. Jadi Daud itu menghindari konflik keluarga. Sebenarnya kalau dia tegas, berani nggak Absalom ini bertindak seperti itu? Tidak. Itu pertanyaannya. Berani nggak? Tidak. Enggak, tidak akan berani. Absalom juga tahu ayahnya seorang apa? Kesatria,
seorang panglima, seorang ahli bela diri, lempar tombak dan seterusnya. Nah, disitulah kelemahannya sebenarnya, kelemahan Raja Daud, menghindari konflik keluarga. Kalau dia tegas, Absalom tidak akan berani macam-macam. Siapapun tidak akan berani. Orang lain nanti nggak berani. Tetapi memang kita lihat dalam dalam keluarga, anak itu kadang-kadang dalam tanda petik kurang ajar terhadap orang itu. Nah, kadang menyenangkan, ini pengakuan yang jujur dari keluarga. Kadang menyenangkan, kadang tidak. Yang menyenangkan apa, yang tidak itu apa, nanti dijelaskan setelah ibadah. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi Daud menghindari konflik keluarga. Raja Daud itu seorang kesatria, tetapi tidak mau ada konflik dalam keluarga. Ketika dia berusaha mengeliminir masalah, disitulah sebenarnya timbul di situ timbul kesalahan, betul. Kenapa? Anaknya semakin menjadi-jadi. Anaknya merasa lebih hebat dari orang tua. Anak-anakku di sini jangan sampai pernah merasa lebih hebat dari orang tua. Jangan pernah. Ketika anak-anak merasa lebih hebat dari orang tua, ini nih ada contoh nih, fatal akibatnya. Firman Tuhan juga katakan apa? Hai anak-anak, kasih orang tuamu. Memang sebelumnya dikatakan hai ayah mengasihi anaknya, kan begitu. Bertanggung jawab. Nah, kalau orang tua sudah bertanggung jawab, sama halnya dengan Daud sudah bertanggung jawab memberikan yang terbaik kepada anaknya. Sejatinya adakah hak dari anak untuk memberontak? Enggak ada. Enggak ada hak dari anak untuk memberontak, apalagi menganggap diri lebih hebat. Saya lebih mampu dari bapak saya. Saya lebih mampu dari ibu saya. Apalagi nih, saya lebih cantik dari ibu saya. Saya lebih tentu dong, kan lebih muda dari ayah saya. Ini yang berbahaya. Yang bagus adalah ketika ayah menganggap anaknya lebih ganteng dari dia, ketika ibu menganggap anak perempuannya lebih cantik dari dia. Itu yang betul. Dan terjadi kebalikannya dalam hal ini. Apa yang diberikan oleh Daud dipenuhi sebagai seorang raja, tetapi kemudian anaknya yang kurang ajar. Jadi jangan pernah menghindari konflik. Maksudnya bukan mengajak anak berantem, saling menjambak ibu dengan anak perempuannya. Tidak. Maksudnya adalah apa? Tegaslah. Memang kadang-kadang kita emosional. Saya pun seperti saya kadang-kadang emosional dan membimbing anak. Kadang-kadang saya lepas kontrol, lost control, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tapi begitulah, niat saya adalah supaya mereka jangan macam-macam kepada saya. Bukan berarti bapak ibu sekalian ditakuti anak-anak. Bukan ditakuti yang perlu buat kita. Disegani, itu beda ya Ibu ya. Kalau ditakuti, anak-anak tidak akan pernah memberitahu apa masalahnya. Ujung-ujungnya ke belakang bertambah besar juga masalah. Tetapi disegani. Anak harus menyegani ayahnya. Jangan kemudian anak menganggap lebih hebat dari orang tuanya. Apalagi sampai keluar kata-kata, bapak ada enggak ini, bapak orang lain seperti ini. Membanding-bandingkan dengan orang tua orang lain. Ini bermasalah, ini orang yang bermasalah anak seperti ini. Pindah bapak aja. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Udah bosan aja bapak deh, jangan saya lagi bapak. Ada yang seperti itu. Ada juga kadang-kadang ada orang tua begitu kan, atau ibu, udah sana aja mamamu, bukan saya lagi deh mamamu gitu. Kamu jadi anak sianu aja. Banyak Pak. Oh banyak ya? Oh banyak. Bukan saya loh yang mengatakan dari mimbar Bapak Ibu. Banyak. Saya hanya berani mengatakan ada seperti itu. Kadang-kadang kita juga suka lepas kontrol. Kita juga memaki anak kita. Ini juga sebenarnya salah.
Ucapan kita itu membekas dalam hatinya menjadi trauma. Dan itu adalah doa. Sehingga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang tidak beres kelakuannya ke depan. Nah, inilah pelajaran kita dapat. Yang pertama, harus tegas. Jangan menghindari konflik. Hadapi konflik itu. Apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap anak, kita berikan. Tetapi sembari seperti itu kita juga meminta anak menghormati kita. Bukan gila hormat, beda. Menghormati kita itu juga dia berarti sudah menjalankan, mengimani firman Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu yang pertama. Jangan sampai menghindari konflik. Artinya jangan sampai mengalah. Padahal apa yang dilakukan oleh anak itu salah. Ini kelemahan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ada ternyata hal positif yang dimiliki oleh Raja Daud dalam hal ini. Raja Daud beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang setia. Itu dibuktikan dari nas yang ada. Ketika keluar dari istana, rakyat mengiringi dengan tangis. Mungkin ada juga yang mengatakan, kenapa harus pergi? Bapak kan bisa menghukum. Bapak kan bisa memerintahkan kepada panglima atau siapapun untuk membunuh atau menghajar. Jangan membunuh ya, untuk menghalangi perbuatan Absalom. Bisa. Orang-orang setia mengelilingi dia, orang-orang yang yang loyal, yang siap mati untuk dia. Kan gitu ya Pak Tony ya Bapak Ibu ya. Orang-orang setia, dia dikelilingi oleh orang-orang yang setia. Termasuk juga siapa? Para pegawai istana mengikuti dia. Zaman sekarang ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Kalau dia lihat pemimpin yang mau jatuh nih, kalau dia pindah ke yang akan partai ini mau jatuh, dia pilih mana lain. Dengan katanya jadi kutu loncat kan gitu. Kenapa? Karena dia ingin tetap ada di lingkungan istana yang banyak kesempatan untuk macam-macam. Begitu kan yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Lalu ada memberikan cari aman. Atau ada yang memberikan istilah, politik itu kan dinamis. Jadi sekarang bohong, nanti bohong lagi. Nah itu dinamis. Maksudnya begitu. Sekarang terjadi. Dulu pun sudah terjadi. Sebenarnya. Siapa yang seperti itu? Yang mengikut Absalom itu adalah orang-orangnya Raja Daud juga. Dia pikir Raja Daud akan jatuh. Dia ikut Absalom. Ternyata kemudian, itu di belakangnya hilanglah kesempatan itu. Dia nggak bisa membaca situasi, kondisi bahwa yang namanya Daud itu orang yang diurapi akan terus memimpin. Kecuali kalau Tuhan tidak berkenan lagi. Dia bisa melihat itu. Dia hanya melihat, Absalom ini gak berani Raja Daud, kayaknya kita pindah ke lain hati, pindah ke Absalom. Tuh. Jadi Daud itu sebenarnya didampingi, dikelilingi orang-orang yang loyal. Tetapi ada juga yang sedikit yang tidak loyal. Dalam kehidupan seperti itu. Ada yang loyal. Tapi ini buat Daud lebih banyak yang loyal dibanding yang tidak loyal. Ini masalah juga sebenarnya di sini. Apa masalahnya? Kenapa dia harus pergi? Itu tadi karena dia menghindari konflik, mengalah. Jadi mengalah untuk kebenaran itu bagus. Tetapi mengalah karena takut ini yang berbahaya. Inilah yang terjadi. Raja Daud
pergi. Orang-orang yang setia selalu mengiringi dia. Itu tadi siapa? Rakyat dan juga para pegawai. Jadi rakyat dan juga para pegawai. Ada juga orang lain. Tawanan yang baru. Itu mengikuti Raja Daud. Itu pelajaran yang kedua dari nats ini. Yang ketiga, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, dia seorang pemimpin yang dicintai. Apa buktinya? Tadi nomor 2, dia diiringi keluar. Apa yang dicintai dari Daud? Kira-kira kenapa lebih banyak yang suka kepada Daud daripada kepada Absalom? Raja Daud punya karisma, Pak. Punya karisma. Ini sedikit agak melebar. Saya tidak bermaksud berpolitik. Ada orang-orang sampai sekarang ini yang punya karisma. Di dunia perpolitikan kita atau di dunia nyata di negara kita, ada orang yang meskipun dia tidak menjabat lagi, tetapi dia tetap dicintai orang. Jadi karisma itu berasal dari mana sebenarnya? Karunia ya, berarti dari Tuhan. Daud ini punya karisma. Tidak ada yang seperti dia. Padahal badannya kecil, kok bisa ya punya karisma ya? Dibanding dengan Goliat, nggak usah dengan Goliat ya, dengan yang lain-lain lah. Saul rapi ya. Ya. Badannya kecil, tapi punya karisma. Rapi. Kira-kira karena apa Bapak Ibu dia punya karisma? Artinya yang tampil, yang bisa dilihat. Apa? Apa yang bisa dilihat dari seorang Raja Daud? Ya itu tadi kesatria, betul. Ganteng juga. kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Padahal nggak pakai skincare ya, kemerah-merahan. Apalagi? Sikapnya seperti apa sikapnya? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan. Aku datang dengan Maksudnya yang terlihat loh. Kenapa kita menyebut dia berkarisma? Apa? Apalagi? Apa? Penyair ya? Bukan hanya penyair. Coba sambungan dari penyair apa? Iya penyair. Terus bisa main musik. Terus syairnya dia menciptain lagu. Terus dia apain? Dinyanyikan juga sama dia. Coba, ada nggak orang seperti itu sekarang ini artis? Bisa semua, jago perang, bisa bikin puisi, bikin syair lagu, terus menyanyikannya, main musik, terus apa lagi? Hah? Bisa juga mengembala. Ini orang apa? Multi talenta. menari juga dia. Menari juga bisa. Ada nggak kira-kira orang sekarang ini begitu, Bapak Ibu? Permisi tanya, ada nggak? Ada siapa? Ada. Oh, Elvis Presley Pak. Mungkin anak-anakku nggak tahu Elvis Presley ya. Siapa sih yang terkenal sekarang? Siapa misalnya terkenal? Anak-anak dulu deh. Yang dari Korea kayak siapa sih namanya? Ada nggak? Nggak ada. Ini jujur nih. Saya kan sebelum ini saya cari-cari. Ada untuk khotbah ini siapa orang yang sama dengan Raja Daud? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Satu-satunya di dunia ini yang semua bisa menggembala, bukan gembala sidang ya maksudnya ya, bisa menggembala, bisa mengalahkan singa terus Main ali-ali. ya, main ketapel ya bisa. Terus apa tadi? Apalagi tadi? Ya itu pintar mengambil hati orang. Kalau nggak jatuh cinta ngasih anaknya Saul ke dia. Nih, kamu pilih yang mana? Ya kayak barang ya, pilih yang mana gitu ya. Oh punya itu dia. Ini Don Juan. Ya, bukan sebenarnya. Jangan ya. Bukan. Tetapi itu benar. Ini yang disebut karisma tadi. Badannya kecil, tetapi dia kemudian disukai orang. Banyak orang yang bertubuh atletis misalnya. Tetapi
kok anaknya Raja Saul memilih dia? Tergila-gila pula, bukan hanya suka, tergila-gila. Ketika ayahnya benci, iri, akan dilukai, dicederai, yang nyuruh lari siapa? Jonathan. Bukan, istrinya itu anaknya Raja Saul dong. Dan Jonathan, ya gitu. Jadi laki perempuan suka sama Raja Daud ini. Ya, itu karena itu tadi punya karisma. Dari mana karismanya? Seperti kata Pak Tony, itu dari Tuhan sendiri, itu anugerah. Dia punya banyak kelebihan yang sampai sekarang, saya ulangi ya Bapak Ibu, belum ada orang yang saya lihat menyamai dia. Satu kata maksudnya? Ya, karisma. Satu-satunya. Ya. Apa bahasa Melayunya? The only one ya. Hanya dia. One heart. One heart. Itu sepeda motor, jangan. Jadi iklan. Ya, the only one. Satu-satunya orang yang punya kelebihan bisa mencari nafkah, katakan seperti itu. Bisa bermain musik. Kalau sekarang bermain musik cari duit kan? Dia cari duit nggak? Dia cari dia cari konstituen, bahasa ininya, bahasa sekarang. Kalau ada pilkada pasti terpilih jadi gubernur. Betul nggak? Kalau kepala desa kecil, kepala desa. Orang dia udah raja, Pak, ngapain ke kepala desa? Misalnya sebelum jadi raja, dengan kelebihan seperti itu, jadi apapun dia terpilih. Oh, harus ikut partai lain. Tanpa partai dia bisa dipilih. Kalau enggak, kami bikin kerusuhan kalau nggak terpilih dia. Misalnya seperti itu. Sekarang ini kalau ada manusia seperti itu, yang dicintai, ini yang dicintai, dikasih, dikagumi. Terserah Bapak Ibu menerjemahkan bahasa apa untuk menggambarkan seorang Daud. Nah, sangat dicintai. Kalau sangat dicintai berarti orang yang pasti dipatuhi. Kalau sudah cinta, orang lain katakan begini, maaf nih Bapak Ibu, tai kucing pun terasa coklat kan begitu. Asem, Pak. Ya. Buta ya? Ada yang mengatakan begini, bucin katanya. Apa sih bucin itu? Butuh cinta. Budak ya, budak cinta ya. Itu jadi budak cinta semua ini, yang pengikut-pengikutnya. Sambil nangis begitu. Mungkin ada juga yang mengumpat begini. Kalau kamu misal ketemu, gua habisin lu. Pasti gitu. Kenapa begitu? Karena sudah dipucin terhadap seorang yang namanya Daud, raja. Itulah yang ketiga dari seorang pemimpin yang dicintai. Kalau sekarang ada nggak pemimpin seperti ini? Coba Bapak Ibu cari di Google deh, aman Google, ada nggak seperti ini? Nggak ada Bapak Ibu. Semua berganti. Ini Bapak ini kalau ada periodenya, nggak ada periodenya nih. Nggak ada periodenya nih kalau zaman sekarang. 2 periode, minta 3 periode, nggak ada tuh. Dia sampai habis periodenya. Periode. Sampai akhir hayatnya. Jangankan minta 3 periode. Sepanjang hayatnya diberikan. Dulu juga ada pemimpin seperti itu sebenarnya. Soekarno kan, gitu kan? Iya. Jadi bukan dia yang minta. Rakyat yang minta. Saking dicintainya seorang Raja Daud. Oke. Yang terakhir, Bapak Ibu. Yang keempat. Tidak rela Absalom menjadi pengkhianat. Nah, ini sebenarnya kalau ini berpindah jadi nomor 1, tidak akan terjadi seperti ini. Dalam hatinya sebenarnya seorang Raja Daud tidak rela anaknya menjadi pengkhianat. Tidak rela sebenarnya. Tetapi kembali lagi ke nomor 2. Dia menghindari konflik. Jadi ada keraguan dari seorang Raja Daud tentang
bagaimana membina anaknya. Tidak rela seorang jadi pengkhianat. Ya. Raja Daud tahu ada di antara pembesar-pembesarnya yang jadi pengkhianat, yang membelot ke Absalom. Tetapi ada juga yang setia. Buktinya apa? Ada. Daud setia didampingi oleh Imam Zadok dan Abiatar. Seandainya nomor 4 ini menjadi nomor 1, tidak akan terjadi seperti ini. Dia tidak rela sebenarnya anaknya menjadi pengkhianat. Dia mau anaknya secara alami apa? Menjadi pemimpin, menggantikan dirinya. Sebenarnya itulah kuncinya. Dia tidak mau anaknya matang sebelum waktunya. Sekarang ini ada pemimpin yang matang sebelum waktunya. Orang tua yang mencarikan pekerjaan bagi anaknya. Ini tidak mau Raja Daud seperti itu. Dia ingin anaknya benar-benar menjadi orang yang punya kompetensi untuk kemudian kerajaan diberikan kepada dia. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, soal kemudian Salomo menjadi raja, itu dia urusan Bapak Yahweh. Tapi kita mau melihat dari nasi ini, inilah tipikal seorang Raja Daud. Ada juga kelemahannya. Jadi benar kata pepatah, tidak ada orang yang sempurna di muka bumi. Kalau sampai ada mengatakan, saya bisa melakukan segalanya, itu berarti bohong. Kalau sampai ada mengatakan, 9 buah roh, bukan buah-buah ya Bapak Ibu, saya koreksi ya, 9 buah roh, saya bisa melakukan semua, itu bohong. Pasti ada dia, kadang-kadang slip, hilang 1 dari 9. Tapi kemudian dia berbalik. Tetapi kalau secara konsisten dia melakukan 9 buah roh itu, hanya apa ya? Hanya Yesus Hamasiah yang bisa. Hanya Yesus Hamasiah yang dapat melakukan semua itu. Amin. Ya. Tadi juga saya koreksi nih, apa-apa ya. Ketika kesaksian Bapak John mengatakan Bapak Yahweh pusing. Bapak Yahweh tidak pernah pusing. Bapak Yahweh tidak pernah takut dengan kita. Kita yang harus pusing. Kenapa kita melakukan seperti ini? Sehingga itu bertentangan dengan kemauan Tuhan. Nah kalau Bapak Yahweh pusing, wah kita lebih pusing lagi dong. Nggak bisa. Nggak pernah pusing. Bapak Yahweh yang mana, Pak? Nah, ini lain lagi. Sudah tendensius kalau begini. Bapak Yahweh tidak pernah pusing akan kita. Kita mencoba bikin pusing Bapak Yahweh, kita yang masuk neraka. Pernah pusing Bapak Yahweh. Oh dengan Daud pusing, ini buktinya pusing. Tuhan dibikin oleh Raja Daud. Enggak. Raja Daud yang pusing. Ini gimana karena kelemahan saya, kok anak saya jadi macam-macam, jadi begini-begini. Tuhan nunggu, kamu melapor nggak ke saya? Bapak Yahweh nunggu, dia lapor nggak? Jadi bukan Bapak Yahweh bicara, wah anakku Daud bagaimana nih? Nggak ada begitu. Semua ada pada Bapak Yahweh. Mau apa? Mau anaknya baik semua? Oh, boleh. Amin. Mau kaya seperti Elon Musk? Iya. Mau pintar seperti siapa? Habibie dulu ya, Habibie. Nah ini lokal dulu, lokal. Nggak usah Pitagoras yang lain-lain. Lokal dulu. Raja penyair seperti Khalil Gibran? Oh enggak, Rendra aja, Rendra. Dikasih. Begitu. Jadi nggak pernah pusing Bapak ya. Kita yang berusaha bikin pusing, kita yang pusing, akhirnya apa? Hilang kitanya. Terus yang berkata bangsa yang keras tengkuk, kalimat itu kan menyatakan dia pusing. Bukan. Jangan secara gampang menafsirkan seperti itu. Kan kalau kita ngucapin sesuatu ke anak kan karena nggak bisa diatur, kita ngucapin dasar lu anak keras kepala. Berarti kan kita sudah pusing, Pak. Ya manusia pusing, bapaknya nggak pernah pusing. Kan ucapan dari keluarin Bapak Yahweh, bangsa yang keras. Nah itu kenanya pusing.
Kamu mau saya apain itu maksudnya, bukan pusing. Kamu milih sendiri hukumannya itu maksudnya. Mau milih apa? Atur. Dipatuk ulang apa? Begitu. Mati karena apa? Tetap diberkati. Itu ya. Dimatiin, nggak diberkati, dimatiin. Justru Raja Daud ini yang pusing. Orang yang diberkati bisa juga pusing ya, bisa. Karena kurang tegas tadi itu dari awal nomor 1, 2, 3. Nah, Raja Daud itu sebenarnya ingin anaknya secara alamiah menjadi pemimpin, menjadi orang yang menggantikan dia. Kita semua, Bapak Ibu, saya pikir ya, dan anak-anakku pasti berpikir, anak kita atau adik kita lebih hebat dari kita. Sama seperti Raja Daud, itu bikin orang tua, anak saya harus seperti saya, paling tidak. Kalau bisa lebih hebat dari saya. Itu yang diharapkan oleh Raja Daud. Ternyata jauh panggang dari api. Kalau jauh panggang dari api, gak masalah. Disambaran burung pemakan bangkai. Begitu. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Itu contoh buat kita. Itu cermin buat kita bagaimana kita harus memimpin keluarga sebenarnya. Bukan hanya keluarga, tetapi juga di komunitas. Bagaimana kita harus jadi orang yang tegas sebenarnya. Nah, tegas ini seperti apa? Kalau salah ditegur, jangan dibiarin. Pembiaran namanya. Pembiaran. Terjadi pembiaran, kita pusing. Tuhan gak pernah pusing. Nah, kamu kenapa kamu biarkan gitu? Kamu saya kasih hak kok sebagai orang tua. Kalau kemudian anaknya melawan, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu baru kita bisa menghindar, melawan daripada daripada kita berkelahi. Dimutilasi. Dimutilasi sadis juga ya Bapak. Dipotong-potong ya. Kan ada tuh yang Ya memang ada kejadian macam-macam. Ya, dulu juga ada dimutilasi Pak, kan ada juga. Kejadian yang dulu sekarang pasti ada. Mungkin dalam bentuk yang lain ya. Ada modifikasi atau apalah. Di hakim hakim ada Pak. Ada ya, mutilasi di hakim hakim. Betul, ya saya ingat ya Pak dalam mengatakan. Nah itulah Raja Daud ini sebenarnya punya kelemahan. Ternyata nats ini membuktikan meskipun seorang punya karisma, seorang punya kelebihan, sehebat apapun kelebihannya, dia ternyata adalah manusia biasa. Benar nggak, Ibu? Iya. Ada kelemahannya. Jangan sampai ada yang mengatakan saya bisa segalanya. Hanya lagu karangan Rinto Harahap yang mengatakan bisa segalanya. Kaulah segalanya. Ya segalanya. Itu tadi. Jadi bucin. Kalau segalanya. Jangan pernah bucin. Itu permisi tanya Bapak Ibu, apakah seorang Raja Daud bucin terhadap anaknya? Nangis dia, bucin. Nah, bucin nggak terhadap anaknya? Iya. Ingat loh ya, ketika dia kehilangan anaknya yang masih bayi dari istrinya yang bernama Berseba, dia nangis sejadi-jadinya. Pun ketika dia kehilangan siapa? Amnon. Siapa anaknya yang lain? Amnon Tamar. Yang saling bunuh kan? Saling bunuh. Dia nangis sejadi-jadinya. Ini pun dia nangis sejadi-jadinya. Tetapi ada yang kurang. Itu tadi tidak tegas terhadap kebenaran. Padahal Tuhan berikan hikmat kepada Raja Daud, orang yang paling berhikmat. Walaupun kemudian anaknya Salomo lebih berhikmat lagi. Jadi pelajarannya ada 4 hal tadi itu. Jangan pernah ragu ketika menemui kesalahan. Udah tahu, udah. Kalau nggak mau ya sudah. Sekali 2 kali udah tahu. Terhadap anak kita loh ya. Tetapi jangan sampai kita menginginkan dia supaya celaka lalu kemudian bertobat. Itu salah juga. Jangan inginkan anak kita, adik kita, pun kemudian bisa juga kakak kita melakukan sesuatu kesalahan, kita biarkan. Itu pun juga salah. Yang terjadi seperti ini. Itulah pelajaran. Lalu apa kesimpulannya Ibu? Singkat aja.
Kesimpulannya ada 4 hal. Pertama, menghindari konflik tidak menyelesaikan masalah. Hadapi konflik. Itu cara yang paling bagus supaya kita tampil sebagai pemenang. Yang kedua, hargailah orang-orang yang setia mendampingi. Kalau soal ini Raja Daud membuktikannya, menghargai pengikut-pengikutnya, memberikan apresiasi kepada pengikutnya, ya, kalau benar-benar menunjukkan kesetiaannya. Yang ketiga, balas air mata tulus dengan doa. Jika kita orang lain sudah menangis untuk kita, jangan juga kita merasa ya memang kewajibannya dia harus hormat kepada saya. Jangan. Dari nats ini kita diberikan pelajaran, doakan orang itu yang sudah tulus mendampingi dengan air mata mengiringi. Itu yang ketiga. Yang terakhir, menjauh dari orang-orang berkhianat. Ini terakhir, ini pamungkasnya. Ya, jauhi. Dan kalau kita ikut ke dia, kita juga kemudian akan menjadi terpengaruh, terkontaminasi atau jadi pengkhianat juga. Ini 4 hal. Apa quotes-nya Bapak Ibu? Ini seperti tadi saya katakan, kesabaran dan air mata pengharapan pasti dibalas oleh Tuhan atau Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus Masias dengan kebahagiaan. Asalkan terus berharap dan selalu berdoa. Kuncinya di situ. Raja Daud membuktikan bahwa dia berdoa. Dia pergi ke bukit ketika dia mengungsi, ketika dia menghindari anaknya, dia juga tetap berdoa. Ini yang kita dapat dari nats ini. Terpujilah Bapa Yahweh Yesus Masias. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami lebih lagi berkhidmat dalam kehidupan kami dalam menghadapi masalah apapun. Kami diberikan kekuatan asalkan kami setia kepada Engkau dan terus berdoa memohon pengharapan, menaruh asa harap kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk nats yang Tuhan berikan kepada kami yang mengajarkan kami. Setidak-tidaknya ada 4 hal itu Bapak. Biar tetap tinggal di dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Masias. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita dapat satu hal yang dalam satu hal yang Kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan Seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati kasih-Nya. Bye.
Bapak yang berkenan. Terima kasih Tuhan ibadah yang boleh kami lakukan. Bapak kami beri sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang dan juga kesaksian kami yang tidak di hadapan Tuhan. Dan kami juga sudah memuji dan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan percaya menjadi dupa yang hamil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan dalam doa siapa. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak kegiatan sarasehan dari sinduri kami GPR yang akan dilaksanakan atau dilangsungkan pada bulan Mei yang akan datang di Yogyakarta. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan para peneliti akan menyiapkan acara ini dan seluruh pembiayaan yang diperlukan juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan pasti campur tangan sehingga kelak nanti acara ini boleh berlangsung dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan saja. Amin. Terima kasih Bapak tentang kiri kami ke belakang mana yang berkata Tuhan juga berkati pelayan mereka. Pemilik gedung itu yang sudah bermurah hati untuk kami boleh menyewa menempatinya. Tuhan berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu saudara kasih, kita akan kita menerima berkat dari Bapak Yahweh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Tidak buah kandunganmu hasil bumimu dan hasil ternakmu. Ya di kandungan lembu sapimu dan anak kambing domba. Berkatilah bakulmu dan tempat adonan. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Bapak yang berkati kau dan melindungi engkau. Bapak yang mendengar kau dengan wajah, engkau kasih kau. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang besok bekal sampai hari Natal, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awal-awal yang bermain menyebut kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mau imannya katakan bersama-sama. Amin. Bapa